है दस्त क़िबला नुमा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा illallah. Audio 3 Masalah Penting oleh Tuan Haji Mahmud Ahmad Cima, HA, Pengantar Ketua Dewan Naskah Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan kurnianya buku 3 Masalah Penting ini dapat diterbitkan kembali dengan sedikit tambahan dan revisi di beberapa bahagian yang bersifat redaksional, hanya untuk mempertegas dan memperjelas suatu keterangan, namun sama sekali tidak merubah isi dan kandungan buku secara keseluruhan. Banyak permintaan agar buku saku yang ditulis oleh Maulana Haji Mahmud Ahmad Cima, HA ini dicetak dan diterbitkan kembali, mengingat banyak kalangan yang bertanya dan ingin mengetahui pandangan Jemaat Ahmadiyah tentang 3 masalah penting yang menjadi bahasan pokok dalam buku ini, yakni mengenai 1. Apakah Nabi Isa alaihissalam masih hidup di langit atau sudah wafat? 2. Apakah wahyu dan kenabian masih tetap terbuka? 3. Bukti-bukti kebenaran Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Maka untuk memenuhi hal tersebut, Dewan Naskah memeriksa ulang naskah buku ini sebelum dicetak dan diterbitkan. Buku ini telah mengalami belasan kali cetak ulang dan saat ini berada di tangan pembaca, merupakan cetakan yang ke-17. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih kepada Setiausaha Isyaat PB dan semua pihak yang telah melancarkan buku ini dapat dicetak dan diterbitkan. Tidak lupa pula ucapan terima kasih disampaikan kepada Saudara Ifat yang telah membantu dan menyempurnakan catatan kaki pada buku ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi berkah dan ganjaran kepada mereka semua atas segala pengorbanan dan jerih payahnya serta memberkati mereka di dunia dan di hari kemudian. Semoga terbitnya buku ini dapat menambah khazanah dan wawasan keilmuan bagi para pencari kebenaran. Amin. Jakarta, Mei 2017. Munirul Islam Yusuf Syahid. 3 Masalah Penting oleh Tuan Haji Mahmud Ahmad Cima, HA, Pengantar Ketua Dewan Naskah Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan kurnianya buku 3 masalah penting ini dapat diterbitkan kembali dengan sedikit tambahan dan revisi di beberapa bahagian yang bersifat redaksional, hanya untuk mempertegas dan memperjelas suatu keterangan, namun sama sekali tidak merubah isi dan kandungan buku secara keseluruhan. Banyak permintaan agar buku saku yang ditulis oleh Maulana Haji Mahmud Ahmad Cima, HA ini dicetak dan diterbitkan kembali, mengingat banyak kalangan yang bertanya dan ingin mengetahui pandangan Jemaat Ahmadiyah tentang 3 masalah penting yang menjadi bahasan pokok dalam buku ini, yakni mengenai 1. Apakah Nabi Isa alaihissalam masih hidup di langit atau sudah wafat? 2. Apakah wahyu dan kenabian masih tetap terbuka? 3. Bukti-bukti kebenaran Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Maka untuk memenuhi hal tersebut, Dewan Naskah memeriksa ulang naskah buku ini sebelum dicetak dan diterbitkan. Buku ini telah mengalami belasan kali cetak ulang dan saat ini berada di tangan pembaca, merupakan cetakan yang ke-17. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih kepada Setiausaha Isyaat
PB, dan semua pihak yang telah melancarkan buku ini dapat dicetak dan diterbitkan. Tidak lupa pula ucapan terima kasih disampaikan kepada saudara Ifat yang telah membantu dan menyempurnakan catatan kaki pada buku ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberi berkah dan ganjaran kepada mereka semua atas segala pengorbanan dan jerih payahnya serta memberkati mereka di dunia dan di hari kemudian. Semoga terbitnya buku ini dapat menambah khazanah dan wawasan keilmuan bagi para pencari kebenaran. Amin. Jakarta, Mei 2017. Munirul Islam Yusuf Sahid. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah pertama, kewafatan Nabi Isa alaihissalam. Kepercayaan tentang masih hidupnya Nabi Isa alaihissalam di langit merupakan salah satu masalah besar bagi agama Islam. Kaum muslimin yang percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam masih hidup di langit dengan jasad kasarnya, dengan tidak sadar mereka mendukung kepercayaan agama Kristen, serta lebih memuliakan Nabi Isa alaihissalam dari para nabi besar Muhammad SAW sendiri. Berhubung dengan itu, saya harap membaca, mempelajari, dan menghafalkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW tentang wafatnya Nabi Isa alaihissalam, agar dapat memberi keterangan dan memperjelaskan baik kepada kaum muslimin maupun kepada golongan Kristen bahwa Nabi Isa alaihissalam itu telah wafat lebih dari 2000 tahun yang lalu. Sehubungan dengan masalah wafatnya Nabi Isa alaihissalam ini, Hazrat Imam Mahdi Masih Maud Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam bersabda bahwa maju dan hidupnya agama Islam banyak bergantung kepada kewafatan Nabi Isa alaihissalam. Adapun dalil-dalil dan keterangan tentang telah wafatnya Nabi Isa alaihissalam adalah sebagai berikut. Dalil yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Ma'idah, ayat 119. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Artinya, dan aku menjadi penjaga atas mereka selama aku berada di antara mereka. Akan tetapi, setelah engkau mewafatkan aku, maka engkaulah yang menjadi pengawas mereka, dan engkaulah saksi atas segala sesuatu. Dalam ayat ini, Nabi Isa alaihissalam menjawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa beliau selalu berusaha agar para pengikutnya jangan sampai menyembah Tuhan lain selain hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Namun selanjutnya, dengan jelas beliau bersabda, tetapi setelah engkau mewafatkan aku tidak tahu apa-apa yang mereka kerjakan. Kata tawaffa dalam ayat ini artinya mewafatkan. Kewafatan sebagaimana kita baca dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 195. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. Artinya, dan wafatkanlah kami dalam golongan orang-orang yang saleh. Hazrat Imam Mahdi Masih Maud alaihissalam bersabda, apabila kata tawaffa digunakan dalam kalimat yang fa'il, subjek Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan maf'ul, objeknya makhluk yang berjiwa, maka kata tawaffa artinya selalu mewafatkan, kewafatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 56.
إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. Artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, Hai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkan engkau secara biasa dan akan meninggikan derajat engkau di sisiku dan akan mensucikan engkau dari tuduhan orang-orang yang ingkar dan akan menjadikan orang-orang yang mengikut engkau di atas orang-orang yang ingkar hingga hari kiamat. Mengenai ayat ini, terdapat sebuah riwayat yang berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dikatakan, fi qaulihi, ini mutawafika yaqulu, ini mumituka. Artinya, tentang firman Allah, ini mutawafika, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ini mumituka, sungguh aku akan mematikan engkau. Ad-Duru Al-Mansur. Di sini jelas bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengartikan kata mutawafika sebagai mumituka, yakni akan mewafatkan engkau. Abu Ja'far Muhammad bin Ja'ril At-Tabari. Kemudian tentang kata rafa'a, mengangkat, atau kata rafiuka, mengangkat engkau, terdapat keterangan tentang makna kata tersebut sebagai berikut. Iza tawadu'al abdu rafa'allahu ilas sama'i sabi'ah. Artinya, apabila seorang abdi hamba merendahkan hatinya, maka Allah meninggikan derajatnya hingga langit ketujuh. Kanzul Ummal Alauddin Al-Hindi. Dalil ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Surah Al-Ma'idah ayat 76. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. Artinya, Al-Masih ibnu Maryam tidak lain melainkan seorang rasul. Sesungguhnya telah berlalu rasul-rasul sebelumnya, dan ibunya adalah seorang yang amat benar. Mereka kedua-duanya biasa makan makanan. Dalam Al-Quran, Surah Al-Anbiya ayat 8, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. Artinya, dan tidaklah kami jadikan mereka tubuh-tubuh tiada memakan makanan, dan tidak pula mereka itu orang-orang yang kekal. Nah, Nabi Isa alaihissalam pun tidak terkecuali dari ketentuan-ketentuan yang tercakup di dalam ayat-ayat tersebut di atas, yakni ketika beliau hidup di dunia ini, beliau harus makan, dan sekarang terbukti bahwa beliau alaihissalam sudah tidak makan-makan lagi. Dengan demikian, artinya beliau sudah wafat. Dalil keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 145. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Artinya, dan Muhammad tiada lain melainkan seorang rasul. Sesungguhnya telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Di tempat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 142. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ. Artinya, itulah suatu umat
yang telah berlalu. Dalam Kamus Bahasa Arab, Lisanul Arab, terdapat keterangan tentang kata khala atau khalat sebagai berikut. Khala fulanun iza mat, artinya si Anu dikatakan telah berlalu apabila ia sudah wafat. Abu Al-Fadl Muhammad bin Muqarram bin Manzur Al-Masri, Lisan Arab, jilid 14. Maka maksud ayat 145 dari Al-Quran, surah Al-Imran di atas tadi, jelas sekali menyatakan bahawa semua rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW, semuanya sudah wafat, sebagaimana wafatnya beliau SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Araf ayat 26. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. Artinya, di dalamnya bumilah kamu akan hidup, dan di dalamnya pula kamu akan mati, dan daripadanyalah kamu dikeluarkan. Menurut sunnah dan hukum Allah Ta'ala yang tertera di dalam ayat ini, manusia hidup di bumi dan mati di bumi ini juga. Manusia tidak dapat hidup di luar bumi ini tanpa udara dari bumi. Maka dengan demikian, menurut ayat ini terbukti bahawa Nabi Isa alaihissalam telah wafat. Dalil ke-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Maryam ayat 32. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Artinya, dan Dia menjadikan aku Isa alaihissalam sebagai orang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku salat dan zakat selama aku hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Isa alaihissalam agar selama beliau, Nabi Isa alaihissalam, hidup, beliau harus mendirikan salat dan membayar zakat. Sedangkan sekarang ini, beliau tidak lagi membayar zakat. Maka dengan demikian, menurut ayat ini terbukti bahawa beliau, Nabi Isa alaihissalam, sudah wafat. Dalil ke-7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 34. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. Artinya, kami tidak memperkenankan seorang manusia pun sebelum engkau, Muhammad, untuk hidup kekal. Maka jika engkau mati, lalu apakah mereka akan hidup untuk selama-lamanya? Nabi Muhammad SAW telah wafat. Berdasarkan ayat ini, tidak mungkin bagi seseorang atau Nabi lain selain beliau SAW dapat hidup kekal, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Dalil ke-8, di dalam kitab hadis Kanzul Umal Alauddin Al-Hindi, Hazrat Fatimah radhiyallahu ta'ala anha menerangkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Anna Isa bin Maryama asha 20 wa mi'ata sanat. Artinya, sesungguhnya Isa ibn Maryam usianya 120 tahun. Kanzal Al-Umal fi Sunan Al-Awal wa Al-Af'al Harf Al-Fa. Dalil ke-9, Rasulullah SAW bersabda, lihat tafsir Ibnu Katsir, jilid 2, halaman 100. Lau kana Musa wa Isa hayyaini lama wasi'ahuma
ila tiba'i. Artinya, jika Musa alaihissalam dan Isa alaihissalam masih hidup, maka mereka harus mengikuti aku. Abu Al-Fida Ismail bin Umar bin Kathir Ad-Dimashqi, Tafsir Al-Quran Al-Azim Jilid 3 Riyadh, Dar Tayyiba. Banyak orang yang salah menafsirkan Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 159 hingga 160. Menurut mereka, Nabi Isa alaihissalam sama sekali tidak disalib, melainkan telah diangkat oleh Allah SWT ke langit. Yang disalib itu adalah orang lain. Oleh Allah SWT diganti dengan orang lain yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Pendapat mereka itu disandarkan kepada ayat yang berbunyi, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. Artinya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya sampai mati, melainkan ia telah disamarkan kepada mereka seperti yang telah mati di atas salib. Malahan Allah telah mengangkat derajatnya kepadanya. Perkataan wama salabuhu dalam ayat tersebut tidak berarti bahwa orang-orang Yahudi sama sekali tidak menaruh Nabi Isa alaihissalam di atas salib. Melainkan yang sebenarnya ialah mereka orang-orang Yahudi tidak menyalibkan Nabi Isa alaihissalam sampai mati. Di dalam kamus bahasa Arab Al-Munjid, kita membaca makna kata salabah, menyalib, yaitu salabal aizama istakhraja wadqaha. Yakni, makna kata salabah ialah ia mematahkan tulang-tulang dan mengeluarkan sumsumnya. Louis Ma'luf Al-Yasu'id. Jadi bunyi ayat, mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Maksudnya ialah mereka orang-orang Yahudi tidak membunuh dan tidak mematahkan tulang-tulang Nabi Isa alaihissalam hingga beliau mati di atas salib. Adapun maksud perkataan subbihalahum bukan berarti bahwa Nabi Isa alaihissalam telah disamarkan atau diserupakan, diganti dengan orang lain, melainkan beliau telah disamarkan kepada orang-orang Yahudi yang menyalib beliau, tampak seolah-olah beliau alaihissalam telah mati di atas kayu salib. Adapun tentang perkataan rafa'ah sudah dijelaskan pada dalil yang kedua. Banyak orang yang berpendapat bahwa menurut hadis, Nabi Isa alaihissalam akan turun dari langit ke dunia di akhir zaman nanti. Pendapat mereka itu didasarkan kepada keterangan hadis Bukhari yang berbunyi, Kaifa antum iza nazalat nu Maryama fikum wa imamukum minkum. Artinya, bagaimana sikap kalian apabila telah turun Ibnu Maryam pada kalangan kalian sedangkan dia menjadi imam dari antara kalian. Sahih Al-Bukhari. Pertama-tama, di dalam hadis tersebut tidak terdapat kata langit atau turun dari langit. Arti kata nazala tidaklah bermakna turun dari langit. Contoh lain penggunaan kata tersebut kita baca dalam Al-Quran, Surah Al-Hadid ayat 27. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ. Artinya, dan kami telah turunkan besi. Semua orang tahu bahwa besi tidaklah diturunkan dari langit. Jadi, kata nazala tidaklah berarti turun dari langit. Selanjutnya, di dalam hadis tersebut yang dimaksudkan dengan kata Isa ibnu Maryam bukanlah Nabi Isa alaihissalam. Ibnu Maryam yang dahulu pernah diutus kepada kaum Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam ibnu Maryam yang pernah diutus kepada kaum Bani Israel itu sudah wafat.
Adapun Isa bin Maryam yang akan datang itu adalah orang lain yang sifat-sifatnya menyerupai Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana Nabi Yahya alaihissalam yang datang menyerupai atau menyandang sifat-sifat Nabi Ilyas alaihissalam. Lihat Injil Matius bab 17 ayat 12 hingga 13. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kepada semua kaum muslimin agar mereka mengerti dan meyakini tentang wafatnya Nabi Isa alaihissalam sebagaimana yang telah dijelaskan dengan dalil-dalil tersebut di atas. Sebab keyakinan atau kepercayaan tentang kewafatan Nabi Isa alaihissalam itu mengandungi arti sukses dan kehormatan serta kehidupan bagi agama Islam dan bagi Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Salli ala